Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Sabrina, mahasiswa Pendidikan Matematika di IKIP Widya Dharma Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang teori graf yang berjudul Alur Proses Pengiriman Pesanan Shopee dengan SIM Kurir di PT Lintas Kreasi Internusa. Selanjutnya, graf itu sendiri atau teori graf itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang memiliki banyak manfaat, dan graf itu digunakan untuk mempresentasikan suatu objek dan hubungan dari suatu objek tersebut. Untuk representasinya sendiri bisa dengan titik, bulatan, atau dengan nokta untuk menyatakan objek, sedangkan hubungan antara objek-objeknya dinamakan dengan garis. Dengan mempresentasikan permasalahan ke dalam bentuk graf, maka suatu permasalahan itu akan dapat dijelaskan dengan lebih sederhana. Contohnya seperti misalnya di peta jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota. Di Jawa Barat, peta tersebut merupakan sebuah graf. Jadi dari peta tersebut itu bisa kita masukkan ke dalam graf, yang dimana ini akan berbentuk seperti misalnya kalau di Provinsi Jawa Barat ada macam-macam kota, atau lebih mudahnya Jawa Timur lah ya, ada Surabaya, Sidoarjo, dan seterusnya. Dari kota-kota tersebut itu kita misalkan ke dalam titik, lalu kita hubungkan dengan garis, seperti itu. Teori graf juga itu bisa tidak hanya untuk peta saja, tapi bisa kita masukkan ke dalam alur suatu proses seperti yang sedang saya presentasikan hari ini, yaitu tentang proses pengiriman itu sendiri. Nah, untuk tujuan dari makalah yang saya buat ini, yang pertama yaitu untuk pengaplikasian teori graf terhadap suatu proses pengiriman pesanan Shopee dengan jasa kirim SIM-D. Lalu yang kedua tujuannya untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah teori graf. Dan selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperdalam pemahaman mata kuliah tentang teori graf. Yang kedua, untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengirim suatu pesanan menggunakan jasa kirim SIM-D. Oke, selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam graf alur yang telah saya buat. Nah, jadi untuk alur proses pengiriman pesanan Shopee sendiri untuk di PT Lintas Kreasi, dan untuk pengiriman dengan jasa kirim SIM-D itu alurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesanan masuk. Setelah pesanan itu masuk, akan lanjut ke cek stok. Jadi setelah pesanan masuk, pegawai itu mencek stok yang ada di gudang. Jika stok barang tersebut habis, maka penjual atau pegawai akan meng-cancel order, jadi transaksinya akan dibatalkan. Tapi jika stok tersebut tersedia, maka pesanan akan di JOB. JOB sendiri ini singkatan dari jasa kirim on booking, jadi akan keluar resi otomatis dari aplikasi. Setelah resi tersebut telah muncul, maka kita sebagai pegawai akan mencetak resi tersebut. Setelah dicetak, barang yang diorder tersebut akan di-packing dan ditempel resi. Setelah barang tersebut di-packing, dari pihak penjual akan mengirim atau mengantar ke jasa kirim yang bersangkutan sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli. Untuk jasa SIM-D sendiri biasanya ada dari Gojek, Grab, atau Shopee. Jadi bisa ketiga itu, tergantung dari pesanan yang masuk tersebut menggunakan jasa kirim apa. Nah, setelah diantarkan ke jasa kirim, barang tersebut pasti akan dikirimkan ke pembeli. Setelah itu, saat barang sudah diterima oleh pembeli, biasanya pembeli akan mengecek pesanan tersebut apakah sudah sesuai atau ada yang rusak. Karena biasanya kan dalam pengiriman pasti ada resiko kerusakan yang diakibatkan oleh pengiriman barang. Nah, sampai di alur sini yang retur pesanan ini, jika barang tersebut baik, kondisinya baik sesuai dengan yang diinginkan dan tidak ada kerusakan, maka pesanan akan selesai. Pembeli akan klik pesanan diterima pada aplikasi Shopee dan dana akan masuk ke dalam saldo penjual. Tapi lain halnya jika barang tersebut saat datang ternyata kondisinya rusak disebabkan oleh pengiriman, maka pembeli juga bisa mengajukan retur atau mengembalikan barang ke penjual. Otomatis dana pembeli juga akan kembali ke akun Shopee. Selanjutnya saya memasukkan alur yang tadi saya buat, alur proses pengirimannya ke dalam bentuk graf.
seperti berikut. Nah, di dalam graf ini ada sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4 sampai 11. Di masing-masing graf ini saya beri bobot. Contohnya dari graf 1 ke 2 ini 5. Maksudnya apa? Dari proses 1 ke proses 2 itu membutuhkan waktu 5 menit. Lalu dari 2 ke 3 1 ini 1 menit. Berarti proses dari step yang kedua ke step yang ketiga itu 1 menit. Dan juga dari 2 ke 10 1 menit. Kan 2 tadi kita tahu dari grafnya 2 itu cek stok. Jadi untuk cek stok ke JOB pesanan itu hanya membutuhkan 1 menit dan seterusnya. Seperti di sini 120 ini 120 menit berarti 2 jam. Itu biasanya untuk pengantarannya itu kita ada di aplikasi itu pesanan akan sampai tidak lebih dari 2 jam. Begitu. Lalu dalam bentuk graf alur proses pengiriman pesanan Shopee, saya masukkan atau saya representasikan ke dalam matriks alur proses pengiriman pesanannya. Di sini saya ada matriks ukuran 11x11, di mana sebenarnya ini matriks ketetanggaan, tapi yang sudah saya rubah, saya masukkan bobotnya. Contoh di sini ada 1 ke 1 ini kan 0, kalau 1 berhubungan dengan 2, dan di sini bobotnya 5, maka saya tuliskan 5. Untuk yang lainnya saya tuliskan 0. Lalu untuk yang simpul 2 ini berhubungan dengan 1, 3, dan 10. Maka untuk 2 yang ke 1 ini saya beri angka 5. Untuk 2 yang ke 3 saya beri angka 1, dan 2 yang ke 10 saya beri angka 1 sesuai dengan bobotnya. Jadi semua sudah saya rubah sesuai dengan ketetanggaan dari graf alurnya ini, dari satu titik ke titik yang lain, satu simpul ke simpul yang lain. Maka akan terbentuk matriks seperti ini yang berukuran 11x11 karena di dalam graf alurnya ada 11 nomor. Maka matriksnya juga mengikuti menjadi 11x11 ukurannya. Selanjutnya ini deskripsi dari matriks alur pengiriman yang telah saya buat. Jadi dari matriks ini kita dapat mengetahui bahwa pengiriman same day dapat kita simpulkan seperti ini. Untuk pengiriman same day, pesanan akan diterima oleh pembeli dalam waktu 151 menit atau 2 jam 31 menit. Jika barang sampai ke pembeli dan barang tersebut rusak, maka pembeli akan melakukan retur ke penjual. Hal tersebut membutuhkan waktu 10 menit. Untuk retur, maka pesanan dibuat oleh pembeli sampai pembeli membuat retur itu membutuhkan waktu 160 menit, dimana dengan waktu yang awal tadi 151 ditambah waktu returnya 10 jadi 161 menit atau 2 jam 40 menit. Dan jika pesanan masuk ke penjual tetapi saat proses cek stok barang dinyatakan kosong, maka penjual akan melakukan cancel order. Hal tersebut membutuhkan waktu 6 menit setelah pesanan dibuat oleh pembeli. Jadi ini sesuai dengan graf dan matriksnya, di mana semisal pesanan masuk ini di nomor 1 dan pesanan terbatalkan di nomor 10, jika kita lihat alurnya berarti 5, dari bobotnya 5 ditambah 1. Jadi untuk 1 ke 10 ini lewat 1, 2, lalu ke 10. Dengan bobotnya 5 dan 1, 5 menit dan 1 menit. Berarti 6 menit. Seperti itu. Kesimpulan dari makalah ini adalah graf bisa digunakan untuk mempresentasikan banyak hal, salah satunya adalah keterikatan alur dalam pemrosesan pesanan yang saling berhubungan. Dengan menggunakan graf, itu akan dapat mempermudah kita sebagai penjual untuk menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk memproses suatu pesanan sampai barang diterima oleh pembeli. Hal tersebut itu sebenarnya sangat berguna untuk perusahaan atau untuk penjual karena di saat pesanan masuk tersebut sangat banyak, atau biasanya kalau di Shopee ada yang namanya event, itu kita bisa memperhitungkan berapa menit atau berapa jam kita memproses pesanan tersebut dan pesanan tersebut sampai ke pembeli. Jadi tidak sampai kita sebagai perusahaan atau penjual terkena kerugian yang disebabkan oleh overload barang pesanan masuk tadi yang tidak bisa dihitung, tidak bisa kita kira-kira sebelumnya berapa waktu yang digunakan. Jadi untuk grafnya ini bisa berguna untuk kita mengetahui berapa estimasi waktu, dan kita akan lebih bisa tertata dalam prosesnya, pengirimannya,
untuk menyelesaikan suatu pesanan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.